Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di video lanjutan dari video yang kemarin, penjelasan mengenai keterampilan konseling ya. Jadi micro skills yang sudah kita bahas, ada beberapa micro skills yang sudah juga teman-teman pahami dan dilatih. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang micro skill lanjutan, yaitu membuat rangkuman. Keterampilan-keterampilan yang telah kita bicarakan sebelumnya itu memang diciptakan atau dirancang untuk membangun sebuah hubungan konseling yang baik, sehingga klien akan merasa bebas untuk berbicara secara terbuka, berbagi dengan konselor tentang problem-problem yang telah menyebabkan tekanan emosional mereka. Kalau kita menggunakan analogi konselor yang berjalan mendampingi klien dalam sebuah perjalanan, maka keterampilan-keterampilan yang telah kita pahami bersama akan mendorong klien untuk meneruskan perjalanan penelusurannya. Selagi perjalanan penelusuran ini berlangsung, klien bergerak ke arah yang ia pilih sendiri, sementara konselor berjalan di sisinya. Dari waktu ke waktu, penting bagi klien untuk berhenti sejenak dan meninjau jalan yang telah dilaluinya. Peninjauan ini menjadi motivator ketika konselor menggunakan keterampilan merangkum, atau di sini membuat rangkuman. Merangkum adalah merefleksikan kembali inti dari percakapan. Sebenarnya merangkum ini mirip dengan memparafrasa. Ketika seorang konselor melakukan konseling, melakukan parafrasa, ia merefleksikan kembali segala hal yang telah diutarakan oleh klien pada setiap pernyataan yang dibuatnya. Serupa dengan itu, ketika konselor membuat rangkuman, yang dikerjakan adalah juga merefleksikan pada klien apa yang disampaikan klien untuk serangkaian pernyataan yang diutarakan olehnya. Nah, jadi rangkuman ini fungsinya untuk mengumpulkan poin-poin penting dari isi pembicaraan, sekaligus juga melibatkan perasaan-perasaan yang telah diutarakan klien. Rangkuman tidak berisi pengulangan isi keseluruhan dari hasil-hasil yang dibicarakan. Jadi bukan artinya kita mengulang apa yang disampaikan oleh klien gitu ya, tetapi menarik poin-poin yang signifikan, yaitu hal-hal penting yang telah diungkapkan oleh klien. Rangkuman disampaikan sedemikian rupa sehingga klien dapat memperoleh gambaran umum tentang apa yang sudah dibicarakannya. Jadi dengan gitu, konselor dapat membantu klien untuk menyerap dan mencermati hal-hal yang telah mereka ungkapkan kepada konselor. Perangkuman akan memperjelas perkataan-perkataan klien dan kemudian merekapnya dalam bentuk yang teratur supaya klien mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh dari situasi dirinya. Seringkali ketika klien datang meminta bantuan untuk konseling, mereka dalam kondisi bingung. Jadi seolah-olah mereka seperti sedang berjalan di dalam hutan ya, ke arah hutan, dan tidak bisa melihat sekeliling mereka dengan jelas. Mereka merasa tersesat dalam kelak-keloknya hutan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang tinggi, rimbun, dan mungkin gelap gitu ya. Dengan membuat rangkuman, konselor membantu klien melihat pohon-pohon di dalam hutan dengan lebih jelas dan menemukan jalan-jalan setapak di antara pepohonan tersebut. Jadi merangkum di sini adalah untuk menarik inti dari isi pembicaraan klien, sekaligus juga melibatkan perasaan-perasaan yang telah diutara klien. Jadi klien itu dapat gambaran umum yang lebih jelas dan sistematis dari apa yang sudah dia bicarakan. Gitu. Biasanya merangkum dilakukan menjelang akhir pertemuan konseling. Merangkum juga berfungsi membantu konselor untuk bergerak dalam penutupan tiap sesi. Nah, gitu ya, itu fungsi dari membuat rangkuman. Sebelum kita beranjak ke penutupan sesi konseling, kita juga harus tahu manfaat rangkuman ini apa. Jadi dengan konselor menggabungkan elemen-elemen dari apa yang dikatakan oleh klien dalam pernyataan-pernyataannya sebelumnya, ini akan membantu klien merangkum seluruh pembicaraannya dan merangkum hasilnya,
sehingga ia dapat poin-poin yang bisa dia gunakan dalam penyelesaian problemnya. Penyelesaian tersebut berasal dari klien sendiri dan yang cenderung lebih sesuai baginya. Jadi penyelesaian yang didapatnya bukan berasal dari konselornya. Oleh karena itu, seperti yang awal saya sampaikan, proses konseling itu kita tidak langsung memberikan advice atau saran. Karena diharapkan penyelesaian masalah atau alternatif penyelesaian masalah itu berasal dari klien. Kita merefleksikan apa yang menjadi isi pembicaraan klien, kita merefleksikan bagaimana perasaan-perasaan klien. Jadi setelah kita melakukan parafrasa, setelah kita melakukan refleksi isi, refleksi perasaan, kemudian kita juga memiliki keterampilan dalam bertanya, itu yang membuat kita dapat merangkum seluruh pembicaraan klien, gitu ya, kita gabungkan sehingga pemikirannya bisa lebih sistematis. Membuat rangkuman adalah sesuatu yang diperlukan dapat dilakukan dari waktu ke waktu selama berlangsungnya sesi konseling, supaya klien dapat mengklarifikasikan gagasan-gagasan mereka dan kemudian menggabungkan sebagai unsur dari apa yang mereka katakan ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Secara khusus biasanya saat menjelang akhir dari pertemuan konseling. Jadi kita rangkum hal-hal penting yang telah dibicarakan oleh klien dengan melakukan tindakan yang logis. Dengan melakukan hal ini, konselor mengkoneksikan pikiran-pikiran, ide-ide, dan perasaan-perasaan yang diutarakan dalam sesi konseling, dan akhirnya dapat membantu klien agar tidak merasa kebingungan lagi dan bisa menangani persoalan hidupnya dengan lebih baik. Koneksi ini yang kemudian membantu konselor untuk bergerak ke arah penutupan tadi yang saya sampaikan, ke arah penutupan konseling, gitu ya. Di sini kita akan mempelajari bagaimana menciptakan akhir yang menenangkan. Konselor baru itu seringkali kesulitan kapan saat yang tepat sebaiknya mengakhiri suatu pertemuan sesi konseling. Nah, jadi kita perlu memperhatikan nih aspek-aspek yang harus ada di dalam penutupan konseling. Jadi kita akan membahas 4 aspek penutupan konseling. Yang pertama, penutupan untuk setiap sesi konseling individu. Kemudian kebutuhan akan pertemuan-pertemuan rutin, saling ketergantungan antara klien dan konselor, penutupan serangkaian sesi konseling. Itu seperti apa? Biasanya untuk konseling individu di berbagai lembaga, biro ataupun praktek pribadi, umumnya nih menentukan waktu durasi pelaksanaan konseling. Ada yang 60 menit, ada yang 90 menit, ada yang maksimal 120 menit gitu ya. Kalau pasangan atau pasangan suami istri gitu biasanya memang agak lebih panjang karena kita membutuhkan dari dua sisi gitu ya. Tapi kita bisa atur sebenarnya sesi-sesi per konselingnya gitu ya. Nah, penutupan sesi konseling yang pertama itu kita perlu persiapan. Jadi kita memang mempersiapkan penutupan konseling ini bisa kita mulai dari 10 menit sebelum pertemuan berakhir. Jadi biasanya nih kalau di ruang konseling itu jam dinding arahnya itu kepada konselor sehingga ketika melihat jam itu tidak terlalu kentara. Jadi memang peletakan jam dinding ini atau yang menunjukkan waktu ini memang perlu dipertimbangkan agar konselor juga nyaman gitu dan klien pun tidak merasa diburu-buru gitu ya. Jadi kita bisa persiapkan sejak 10 menit sebelum pertemuan berakhir. Itu udah kita siapkan tuh, udah ancang-ancang kita ngambil misalnya merangkum apa yang disampaikan oleh klien dari seluruh sesi konseling. Kemudian bergerak menuju terminasi. Nah, ini tadi ya 10 menit itu udah kita lihat jamnya, tinggal 10 menit lagi
Konselor kemudian menuju terminasi dengan menegaskan melalui rangkuman dari hasil pertemuan. Lalu bisa juga kita berikan umpan balik positif dengan menekankan pada kelebihan-kelebihan klien. Jadi kita sampaikan apa saja yang sudah baik dilakukan oleh klien gitu ya, sekecil apapun gitu. Kemudian contohnya gini. Konselor mengatakan, sudah jelas bagi saya bahwa Anda sedang menghadapi masa-masa sulit. Saya terkesan dengan cara Anda menelusuri problem Anda dan memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan solusinya. Nah, itu bisa tuh untuk mengarah pada terminasi ini tadi, memberikan umpan balik ya. Setelah dengar apa yang Anda ceritakan, saya terkesan dengan cara Anda menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Nah, itu adalah umpan balik positif dengan menekankan kelebihan klien gitu ya. Kemudian jangan melakukan ini, mengajukan pertanyaan, udah jangan lagi. Atau misalnya gini, ada yang bisa saya bantu lagi, nah itu akan memperpanjang durasi konseling pada akhirnya. Ada lagi yang mau diceritakan, nah itu juga. Atau merefleksikan perasaan, jadi Anda melakukan reflecting feeling, misalnya saya menangkap Anda merasa jenuh dengan semua ini gitu ya. Nah itu adalah refleksi perasaan. Dan refleksi perasaan biasanya memancing, refleksi perasaan atau paraprasa memancing klien untuk bercerita lebih lanjut. Kemudian bersikap tegas. Jika pertemuan sudah dirasa tidak lagi membicarakan hal-hal yang terkait dengan masalah klien ya, artinya sudah bicaranya udah kesana kemari simpang siur tidak jelas, maka atau klien ingin ngobrol santai, maka kita harus bersikap tegas dengan menyatakan bahwa waktu pertemuan atau sesi konseling untuk kali ini sudah habis, jadi kita bisa menjadwalkan sesi lanjutan atau mengakhiri sesi konseling tersebut. Jadi kita jadwalkan nih sesi lanjutannya, atau mau rutin itu bisa kita jadwalkan kalau dirasa klien membutuhkan pertemuan yang rutin. Konselor juga menawarkan kontrak mau seminggu berapa kali misalnya, atau 2 minggu sekali gitu ya, untuk kebutuhan klien gitu. Nah, yang perlu kita waspadai adalah ketergantungan antara klien dan konselor. Nah, terhadap hubungan konseling ya, terhadap proses konseling, klien ataupun konselor ini bisa jadi sama-sama memiliki kemungkinan untuk mengalami ketergantungan. Evaluasi perlu dilakukan di setiap sesi pertemuan. Jika konselor menemukan adanya indikasi ketergantungan, umumnya terjadi pada pertemuan rutin sesi konseling, maka hal ini perlu dibicarakan dengan klien secara terbuka dengan penyampaian yang tepat. Oke, itu tadi adalah keterampilan dalam menutup sesi konseling ya. Jadi bagaimana menciptakan konseling yang menenangkan untuk klien ya. Jadi kita sudah membahas nih beberapa contoh keterampilan, beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang konselor. Masih ada sebenarnya keterampilan tambahan yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut setelah video ini ya. Mungkin nanti akan saya bikinkan video penjelasan lagi untuk keterampilan-keterampilan yang lainnya dan menyusul ke tahapan konseling gitu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.